Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Ramyanti, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 dari Universitas Muhammadiyah Jember, kelas Matematika B. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan topik 1, saya diminta untuk melakukan demonstrasi kontekstual tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Selamat menyaksikan. Perjalanan pendidikan nasional dimulai sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Sebelum Indonesia merdeka, pendidikan di Indonesia terbatas pada kalangan pejabat atau kelompok tertentu saja. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai saja. Kemudian, di tahun yang sama, 1854, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Pada 3 Juli 1922 didirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Tujuan didirikan Taman Siswa yaitu memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua lapisan masyarakat termasuk pribumi jelata, menentang penjajahan Belanda melalui jalur pendidikan dan kebudayaan, memajukan pendidikan nasionalis di Indonesia, mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, memperjuangkan kesetaraan gender dalam pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan mengenai pengertian pendidikan yang umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Artinya, taman siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Konsep ini adalah langkah awal menuju inklusivitas dalam pendidikan, yang juga menjadi nilai penting dalam pendidikan saat ini. Kemudian pendidikan setelah Indonesia merdeka. Kondisi pendidikan yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan mengarah pada perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan, sekaligus menghilangkan paham-paham pendidikan dari Belanda, sehingga siswa Indonesia memiliki ciri tersendiri dalam dunia pendidikan. Perjalanan pendidikan setelah kemerdekaan dibuktikan dengan adanya perkembangan kurikulum nasional. Yang pertama, kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947 merupakan kurikulum pertama mulai diberlakukan tahun 1950, lebih menekankan pada karakter daripada kemampuan kognitif. Yang kedua, kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Setiap mata pelajaran harus berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai terlihat arah pendidikan nasional. Yang ketiga, kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Pendidikan lebih dipusatkan pada program Pancawardhana dan mata pelajaran diklasifikasikan pada 5 kelompok bidang studi. Yang keempat, kurikulum 1968. Tujuan pendidikan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang kelima, kurikulum 1975, pembelajaran lebih efektif dan efisien, mulai dikenalkan satuan pelajaran yaitu rencana pembelajaran setiap satu pokok bahasan. Yang keenam, kurikulum 1984, menekankan pada proses skill approach siswa sebagai subjek belajar, dan mulai dikenal istilah cara siswa belajar aktif atau CBSA. Yang ketujuh, kurikulum 1994, orientasi pendidikan pada pendidikan kewarganegaraan, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan nasional. Pendidikan karakter melibatkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif. Yang kedelapan, kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, menggunakan pendekatan kontekstual, pendekatan keterampilan, penekanan pada pembentukan karakter siswa, mendorong pembelajaran aktif dan pengembangan sikap ilmiah. 9. Kurikulum 2006 atau KTSP, berorientasi pada pengembangan individu, berfokus pada tercapainya kompetensi siswa, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar. Yang ke-10, kurikulum 2013 atau biasa dikenal K13. Kurikulum berbasis kompetensi, pendekatan saintifik, pendidikan karakter, pembelajaran inklusif, penekanan pada literasi dan numerasi, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir, kurikulum merdeka,
yaitu pendidikan karakter dan soft skill, pembelajaran kontekstual, penekanan pada teknologi dan digitalisasi, penilaian formatif dan portofolio, pembelajaran inklusif, pelibatan orang tua dan masyarakat, serta penyederhanaan struktur kurikulum. Nah, itu tadi sekilas perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Saat ini, pendidikan bisa diakses oleh siapapun dan kapanpun. Sistem pendidikan juga semakin berkembang dari masa ke masa. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Sesuai dengan yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwasannya manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya berstandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jika ada saran atau kritik bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah ini. Saya Riza Ramiati, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.